Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nora Sabrina. Saya berasal dari jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, algoritma dan pemrograman. Kesatu, ada konsep algoritma. Untuk memulai, mari kita pahami dulu apa itu algoritma. Sederhananya adalah, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Sebagai ilustrasi, bayangkan kita ingin membuat secangkir teh. Langkah-langkahnya tentu dimulai dari merebus air, memasukkan teh ke dalam cangkir, menuangkan air panas, lalu menambahkan gula jika diinginkan, lalu mengaduknya. Nah, urutan langkah-langkah tersebut merupakan sebuah algoritma kehidupan sehari-hari. Karena setiap tahap yang dilakukan secara berurutan dan logis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu segelas teh yang siap diminum. Adapun 5 ciri-ciri algoritma. Terstruktur, langkah-langkahnya harus jelas dan berurutan. Tidak boleh ada langkah yang ambigu. Terbatas atau finite, harus berhenti setelah sejumlah langkah. Tidak boleh berjalan terus-menerus tanpa akhir. Memiliki masukan atau input. Algoritma dapat menerima data sebagai masukan, contoh bahan-bahan untuk memasak, angka untuk dihitung, atau teks untuk diurutkan. Lalu ada menghasilkan keluaran atau output. Setelah proses selesai, algoritma harus menghasilkan suatu hasil atau solusi. Contoh masakan yang sudah jadi, hasil perhitungan, atau daftar yang sudah berurut. Efektif dan efisien. Algoritma harus menghasilkan solusi yang benar dan dapat diselesaikan dalam waktu yang masuk akal, dengan sumber daya yang minimal juga. Materi kedua, jenis-jenis algoritma. Setelah tahu konsep dasarnya, kita perlu memahami bahwa ada berbagai jenis algoritma, tergantung pada cara kita menyelesaikan masalah. Beberapa jenis yang umum adalah algoritma sekuensial atau berurutan, menjalankan instruksi satu persatu dari atas ke bawah. Contohnya, menghitung luas persegi panjang dengan rumus panjang dan lebar. Algoritma percabangan digunakan ketika ada kondisi yang menentukan jalur mana yang harus diambil. Misalnya, jika nilai siswa di atas 75, maka lulus, jika tidak, maka tidak lulus. Lalu ada algoritma perulangan, digunakan ketika kita ingin mengulang proses yang sama beberapa kali. Misalnya menghitung rata-rata dari banyak data. Materi ketiga adalah tahapan merancang algoritma. Sebelum kita menulis program di komputer, kita harus merancang algoritmanya terlebih dahulu. Proses perancangan ini sangat penting karena akan membantu kita memahami bagaimana program bekerja kita dari awal sampai akhir. Tahap-tahap utama dalam merancang algoritma antaranya adalah 1. Analisis masalah. Pahami dengan jelas apa yang diminta. Misalnya, buatlah program untuk menghitung rata-rata nilai siswa. Kedua, menentukan input dan output. Inputnya adalah daftar nilai siswa dan outputnya adalah nilai rata-rata. Ketiga, membuat langkah-langkah logis seperti menjumlahkan semua nilai lalu membaginya dengan jumlah siswa. 4. Menuliskan algoritma dalam bentuk representasi. Bisa berupa seperti tulisan seperti bahasa manusia tapi bergaya kode atau flowchart, diagram alur logika. Dengan langkah-langkah tersebut, programmer bisa memastikan bahwa ide penyelesaian masalah sudah benar sebelum dikonversi menjadi kode program. Hal ini juga mengurangi risiko kesalahan logika dalam program yang nyata. Materi keempat adalah struktur dasar pemrograman. Ketika kita sudah punya algoritma, langkah selanjutnya adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman. Pemrograman sendiri adalah proses menulis instruksi agar komputer bisa melakukan tugas tertentu sesuai logika algoritma yang kita buat. Struktur dasar dalam pemrograman antara lain adalah 1. Urutan atau sequence. Instruksi dijalankan secara berurutan, misalnya masukkan data, hitung hasil, lalu tampilkan hasilnya. 2. Percabangan atau selection. Digunakan ketika programan perlu membuat keputusan, misalnya menggunakan perintah if, else, atau switch. Lalu ada perulangan looping.
digunakan untuk mengulang perintah berkali-kali, misalnya for, while, and do while. Selain struktur tersebut, ada juga berbagai paradigma atau gaya pemrograman seperti machine-oriented programming, menulis instruksi dalam bahasa mesin. Ada low-level programming atau assembly, menggunakan instruksi yang dekat dengan bahasa mesin, tapi lebih mudah dibaca oleh manusia. High-level programming, seperti C++, Python, atau Java, yang menggunakan sintaks lebih sederhana dan logis. Struktur dan paradigma ini menentukan bagaimana cara komputer menjalankan instruksi sesuai logika algoritma yang kita buat. Materi kelima adalah alur kontrol C++. Secara default, program C++ akan dieksekusi dari baris pertama hingga terakhir secara berurutan. Namun, dalam banyak kasus kita perlu mengubah alur eksekusi program, misalnya saat program perlu mengambil keputusan atau melakukan perulangan. Ada 3 jenis utama alur kontrol, yaitu ada sequential control, itu menjalankan perintah secara berurutan. Kedua, selection control, menggunakan struktur if else, atau switch untuk menentukan pilihan berdasarkan kondisi tertentu. Repetition control, menggunakan for, while, and do while untuk mengulang blok kode beberapa kali. Dengan adanya alur kontrol ini, program menjadi lebih dinamis dan interaktif, tidak hanya sekedar menjalankan perintah statis. Inilah yang membuat bahasa pemrograman seperti C++ bisa menyelesaikan berbagai permasalahan secara efisien. Sebagai kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan, yang dapat kita pahami bahwa algoritma adalah fondasi utama pemrograman. Dan jenis rancangan algoritma menentukan seberapa efektif program kita. Lalu dan terakhir, struktur dasar dan alur kontrol membuat program dapat berpikir logis, layaknya manusia. Jadi, sebelum kita menjadi seorang programmer yang handal, kita harus lebih dulu menjadi seorang problem solver yang berpikir secara algoritmik. Karena kode hanyalah bahasa untuk menuliskan logika yang sudah kita rancang sebelumnya. Baik, sekian dari penjelasan materi algoritma dan pemrograman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.